Saudaraku sekalian yang kekasih, dengan pikiran yang sehat di dalam pimpinan Roh Kudus, mari kita merenungkan betapa besar Allah. Yang pertama dipandang dari sudut waktu. Allah sudah ada dari kekal sampai kekal. Sudah ada sebelum kita dan dunia ini ada. Triliun tahun waktu yang tidak terbatas. Dia sudah ada, saudaraku. Ditinjau dari waktu, dia adalah pribadi yang kekal, saudara. Pribadi yang kekal, saudaraku. Ditinjau dari kebesarannya, kuasanya, kebijaksanaannya, atau seluruh keberadaannya. Dia melampaui segala hal. Kebesaran Allah melampaui dari jagat raya yang tidak terbatas. Karena dia Allah yang sudah ada, tidak diciptakan dan tidak ada yang menciptakan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang bisa melahirkan. Dari kekal dan besar melampaui jagat raya yang tidak terbatas. Lalu siapa kita, saudaraku? Kita ada di bumi ini, dan bumi ini jika dibanding dengan jagat raya ini seperti debu. Tidak berlebihan, seperti debu. Dan kita ini debu, di dalam debu. Kecil, saudara. Mestinya hati kita tergetar kalau kita merenungkan hal ini. Hati kita tergetar kalau kita menghayati hal ini, saudara. Belum lagi bicara mengenai kesucian Allah, ketidakbercelaan Allah yang tiada dapat diukur. Kita makin tidak ada artinya sama sekali. Mari kita menghayati hal ini sampai jiwa kita benar-benar tergetar, saudara. Sampai kita bisa gemetar di hadapan Allah. Dan hal ini membangun kegentaran yang kudus terhadap Allah. Takut yang kudus kepada Allah. Dan tentu kemudian perasaan membesarkan dia, mengagungkan dia, memuliakan dia dengan takjub dan kagum. Allah sempurna, saudaraku. Mari kita menghayati hal ini. Saudaraku, jangan berhenti menghayati hal ini. Sampai Tuhan mengangkat kita kepada wilayah penghayatan yang makin dalam. Makin tinggi. Kekaguman kita akan Allah makin besar. Kegentaran kita akan Allah makin besar. Takut kita akan Allah semakin proporsional. Nah, saudaraku, kalau kita benar-benar menghayati Allah yang besar, maka tidak bisa tidak kita akan memuji dia dengan sikap hati yang benar. Bukan hanya asal bicara, tapi dengan hati yang takjub dan kagum. Dengan hati yang gentar dan takut akan Allah yang benar, saudaraku. Ayo kita menghayati betapa dahsyat Allah kita itu. Betapa besar Allah kita itu.
Kalau seseorang benar-benar menghayati Allah dengan benar, saudaraku, yang pertama selain takjub dan kagum sehingga mengangkat hati menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, ia tidak akan menyakiti hati Allah. Ia akan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Hidup di dalam kesuciannya dengan rela, dengan sukacita. Ada tekad, ada hasrat, ada kerinduan untuk benar-benar hidup di dalam kehendak Allah. Di dalam kesucian dan kekudusannya, dalam ketidakbercelaan di hadapan Allah. Ucapan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Bukan sesuatu yang kita pandang itu berlebihan. Itu proporsional, itu benar. Itu sepatutnya, seharusnya, semestinya, saudara. Kalau kita mengakui Allah yang besar dan menghayati kebesaran Allah, kita dengan rela hidup di dalam kesucian Allah, dalam ketidakbercelaan. Walaupun ini hal yang berat dan sulit, tapi kita akan berusaha melakukannya demi hormat kita atau karena hormat kita kepada Allah yang maha besar tersebut. Dan yang ketiga, ini benar-benar akan kita lakukan dan mestinya kita lakukan. Kalau kita menghayati Allah yang maha besar dan kita mengerti Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, dan kita merasakan kita ini berhutang kehidupan dan berhutang kebaikan dari Allah, maka kita bersedia melakukan apapun yang direncanakan untuk kita genapi, untuk kita penuhi. Kita tidak akan mengambil sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi kita akan mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas kepada Tuhan. Saudara sekalian, betapa baik Allah itu. Ketika kita mau sungguh-sungguh melayani Dia, artinya mau melakukan kehendak Allah dan memenuhi apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita. Allah memberkati kita. Allah juga mengistimewakan kita, saudaraku. Kita menjadi anak-anak kekasih-Nya yang suatu hari akan menerima warisan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan rela menderita apapun penderitaan yang harus kita pikul, kita alami, kita jalani demi memenuhi rencana Allah, demi memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita lakukan dengan rela dan sukacita. Akhirnya kita merasa benar-benar terhormat, bisa berkorban bagi Allah, Bapa kita, walaupun korban kita atau apapun yang kita lakukan bagi Dia belumlah sepadan dengan kebaikan yang Allah berikan. Tidak usah kita didorong-dorong, dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk untuk berbuat sesuatu bagi Allah. Kita yang harus menyodor-nyodorkan diri. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kira-kira begitu kepada Tuhan. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Ayo kita menghayati kebesaran Allah. Kita bisa takjub, kagum, dan kita bisa memuji, menyembah Allah dengan benar. Kita mau berjuang hidup suci, tak bercela di hadapan Allah. Kita akan rela berbuat apapun untuk memenuhi rencananya. Dan pastinya, saudaraku, kita memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Belas kasihan. Belas kasihan. Dan ini ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk nasihat-Mu, firman-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu, hidup kami masing-masing, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Terimalah ya Allah Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.